Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai teorema Lagrange sebagai lanjutan dari materi koset pada video sebelumnya. Berikut bunyi teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H merupakan subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order dari G. Atau dengan kata lain, order dari H membagi habis order dari G. Berikut diberikan buktinya. Diberikan grup G, dan kita misalkan order dari G adalah N, kemudian diberikan pula subgrup dari G, kita katakan H di sini, dan dimisalkan order dari H ini adalah M. Di sini kita akan membuktikan bahwa M membagi habis N. Pada video sebelumnya, pada pembahasan koset telah dibahas bahwa setiap koset dari H ini akan memiliki jumlah elemen yang sama, dan ini akan kita gunakan dalam metode pembuktian kali ini. Karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H, maka setiap koset dari H ini akan memiliki sebanyak M elemen. Nah, dari sini, karena diketahui subgrup H berorder M, maka jumlah elemen dari subgrup H adalah M. Dan telah diketahui pula bahwa setiap koset kiri dari H, koset kiri maupun koset kanan dari H, akan mempunyai elemen yang sama dengan H. Akibatnya, setiap koset dari H akan memiliki sebanyak M elemen. Kemudian, kita misalkan R menyatakan jumlah sel pada partisi grup G ke dalam koset-koset kiri dari H. Pada pembahasan koset juga telah dibahas bahwa koset-koset kiri ini dari H akan mempartisi G menjadi sel-sel yang saling asing. Ya, kita nyatakan jumlah sel tersebut dengan R. Oleh karena itu, kita akan memperoleh bahwa N, yaitu order dari G, itu akan sama dengan sebanyak jumlah selnya dikalikan dengan jumlah elemen pada H, atau jumlah elemen pada koset-koset kiri dari H. Jadi N itu sama dengan R dikalikan dengan M. Akibatnya, terbukti bahwa order dari H ini membagi habis order dari G, dan terbukti teorema Lagrange yang menyatakan bahwa order dari H, yaitu subgrup dari G, merupakan pembagi dari order G. Nah, demikian untuk pembuktian teorema Lagrange. Nah, sekarang akan diberikan contohnya. Misalkan kita memiliki grup Z12 terhadap operasi penjumlahan modulo 12. Nah, di sini subgrup-subgrup dari Z12 yang pertama adalah 0. Di sini kita memiliki order dari H1, yaitu sebanyak jumlah elemen pada H1 sama dengan 1. Kemudian untuk H2, ini subgrup yang dibangun oleh 2 bar maksudnya ya. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita peroleh order dari H2 di sini adalah sebanyak jumlah elemen dari H2. Di sini ada jumlah elemennya ada sebanyak 6. Kemudian untuk H3, ini adalah subgrup yang dibangun oleh 3. Kita peroleh H3 ini adalah 0, 3, 6, dan 9. Karena jumlah elemennya ada sebanyak 4, maka order dari H3 ini adalah 4. Kemudian H4 ini adalah subgrup yang dibangun oleh 4, kita peroleh 0, 4, dan 8. Jumlahnya sebanyak 3 elemen, oleh karena itu order dari H4 ini sama dengan 3. Kemudian untuk H5 ini adalah subgrup yang dibangun oleh 6, kita peroleh H5 ini sama dengan himpunan yang anggotanya 0 dan 6, yang terdiri atas 2 elemen. Oleh karena itu order dari H5 adalah 2. Dan selanjutnya subgrup Z12 adalah Z12 sendiri yang berorder 12. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa 12, 2, 3, 4, 6, dan 1 yang merupakan order dari subgrup-subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12. Oke. Selanjutnya, sebagai akibat dari teorema Lagrange, kita peroleh sifat sebagai berikut. Setiap grup
yang memiliki order bilangan prima merupakan grup siklik, yaitu grup yang dibangun oleh satu elemen. Kita akan menggunakan teorema Lagrange dalam membuktikan sifat ini. Diberikan grup G dengan order P, ya karena diketahui grup dengan order bilangan prima. Jadi dimisalkan grup G dengan order P dan P ini adalah bilangan prima. Kemudian diberikan sebarang elemen di G, misalkan A, dan A ini bukan merupakan elemen netralnya, jadi A tidak sama dengan E. Karena A elemen G, maka kita dapat membentuk subgrup siklik yang dibangun oleh A. Ini lambangnya subgrup siklik yang dibangun oleh A. Kemudian kita andaikan order dari subgrup siklik yang dibangun oleh A ini adalah M. Berdasarkan teorema Lagrange ya, jadi sebelumnya subgrup A ini memuat paling tidak dua elemen. Ya, karena dia merupakan subgrup, maka dia memuat elemen netral. Kemudian karena dia dibangun oleh A, maka A juga termuat di dalam subgrup tersebut. Sehingga paling tidak subgrup yang dibangun oleh A ini memiliki dua elemen, yaitu A dan elemen netral di G, yaitu E. Berdasarkan teorema Lagrange, order dari subgrup yang dibangun oleh A ini, yaitu M, ini akan membagi habis P. Di sini diketahui bahwa P bilangan prima. Karena P merupakan bilangan prima, maka kita peroleh M sama dengan P. Karena yang membagi habis bilangan prima itu hanya satu dan dirinya sendiri. Kalau satu tidak mungkin karena subgrup tersebut paling tidak memiliki dua elemen. Jadi order dari subgrup yang dibangun oleh A itu lebih besar atau sama dengan 2. Akibatnya diperoleh M sama dengan P. Karena M sama dengan P berarti jumlah elemen dari subgrup yang dibangun oleh A ini ada sebanyak P elemen. Ya, karena diketahui G ini adalah ordernya P, maka subgrup yang dibangun oleh A ini ya tidak lain adalah G itu sendiri, sehingga terbukti bahwa G merupakan grup siklik ya yang dibangun oleh setiap elemen yang bukan merupakan elemen netral di G. Oke, demikian untuk akibat yang pertama. Akibat yang kedua dari teorema Lagrange ini adalah order suatu elemen dalam suatu grup hingga akan membagi habis order grup tersebut. Ya, jadi apabila kita memiliki suatu grup, kemudian ada elemen dalam grup tersebut, kita dapat membentuk subgrup siklik yang dibangun oleh elemen tersebut ya. Dan subgrup siklik yang dibangun oleh tersebut apabila kita hitung jumlah elemennya, itulah yang dinamakan dengan order suatu elemen dalam suatu grup hingga. Berikut diberikan buktinya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa order dari elemen dalam suatu grup hingga sama dengan order dari subgrup siklik yang dibangun oleh elemen tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan teorema Lagrange, diperoleh bahwa order suatu elemen dalam grup hingga membagi habis order grup tersebut ya, karena diketahui bahwa order dari setiap subgrup dari G itu akan membagi habis order dari G, sehingga kita peroleh sifat order suatu elemen dalam grup hingga itu akan membagi habis order dari grup tersebut. Untuk lebih jelas untuk memahami sifat ini, berikut diberikan contohnya. Diberikan grup Z6, yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, dan 5, ada 6 elemen di sini, sehingga order dari Z6 adalah 6. Nah, di sini ini adalah lambang untuk subgrup siklik yang dibangun oleh A. Ya, ini kita peroleh dari A pangkat N dengan N adalah anggota bilangan bulat. Yang dimaksud dengan A pangkat N di sini adalah kita mengoperasikan A sebanyak N kali. Apabila N-nya bilangan bulat positif. Apabila N-nya sama dengan 0, maka kita peroleh A pangkat 0 sama dengan elemen netral. Apabila N-nya bilangan bulat negatif, maka A pangkat N ini sama dengan kita mengoperasikan inverse dari A sebanyak N kali, seperti itu. Nah, di sini
subgrup siklik yang dibangun oleh 0 ini adalah 0 sendiri, singleton 0, dan anggotanya di sini hanya 1, sehingga order dari 0 ini adalah 1. Selanjutnya, subgrup siklik yang dibangun oleh 1 dan 5 ini adalah Z6. Ya, ini dari mana Z6? Di sini untuk 1 pangkat 0 sama dengan 0 yang merupakan elemen netral. 1 pangkat 1, 1, 1 pangkat 2, 2, 1 pangkat 3, 3, dan seterusnya, sehingga diperoleh subgrup siklik yang dibangun oleh 1 ini sama dengan Z6. Demikian pula apabila kita menentukan subgrup siklik yang dibangun oleh 5, itu hasilnya adalah Z6. Akibatnya, order dari 1 dan order dari 5 ini sama dengan sebanyak jumlah elemen dari himpunan Z6, yaitu 6. Selanjutnya untuk subgrup siklik yang dibangun oleh 2 dan subgrup siklik yang dibangun oleh 4 ini akan menghasilkan himpunan 024, maksudnya 024 bar yang terdiri atas 3 elemen. Sehingga order dari 2 dan order dari 4 di sini sama dengan 3 karena ini sebanyak 3 elemen. Kemudian yang terakhir subgrup siklik yang dibangun oleh 3 yang anggotanya hanya 0 dan 3 diperoleh order dari 3 sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat anggota dari Z6 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian masing-masing ordernya ini 1, 6, 3, dan 2, semuanya ini membagi habis order dari Z6, yaitu 6. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan indeks suatu subgrup di dalam suatu grup. Diberikan G grup, kemudian subgrup H di G. Yang dimaksud dengan indeks subgrup H di G ini adalah jumlah koset-koset kiri, atau bisa juga jumlah koset-koset kanan dari H di G, yang kita notasikan dengan seperti ini. Jadi ini adalah notasi indeks dari subgrup H di G. Indeks dari H di G. Oke. Kemudian ini diberikan contohnya, diberikan grup Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Nah, kita ambil salah satu subgrupnya, misalkan 03 di Z6. Kita punya H03 ya. Kita menentukan koset-koset kiri dari subgrup H terlebih dahulu, yaitu H, yaitu 03. Kemudian 1 ditambah H, yaitu 1 dan 4. Kemudian 2 ditambah H, ini akan menghasilkan himpunan 2 dan 5, yang anggotanya 2 dan 5. Apabila kita jumlahkan 3 ditambah H, ini akan sama dengan himpunan H, sehingga kita peroleh koset-koset kiri dari subgrup H, ini hanya sebanyak 3 koset ini. Oleh karena itu, indeks dari H di G, yaitu indeks dari H di Z6, ini bisa diganti Z6, adalah 3, yaitu jumlah koset-koset kiri dari subgrup H di G. Dalam hal ini, G-nya adalah Z6. Demikian pula apabila kita menentukan koset kanannya, ya. Jadi koset kanannya juga akan diperoleh sebanyak 3 koset, yaitu H, kemudian H ditambah 1, dan H ditambah 2. Karena ini merupakan grup komutatif, maka koset-koset kiri akan sama dengan koset-koset kanannya. Oke, sifat selanjutnya, jika G grup, kemudian ada 2 subgrup, yaitu H dan K di G, sehingga K merupakan subgrup H, ya, jadi ada urutan seperti ini. Nah, kemudian kita asumsikan indeks K di H dan indeks H di G berhingga, maka akan diperoleh indeks K di G berhingga, dan berlaku indeks K di G ini sama dengan indeks H di G dikali dengan indeks K di H. Oke, demikian penjelasan mengenai teorema Lagrange. Berikut buktinya, kemudian tadi ada sifat yang merupakan akibat dari teorema Lagrange dan indeks dari suatu subgrup di dalam suatu grup. Oke, demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.